Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dewi Azihingrum Utami, NIM 2019-12-057 dari kelas akuntansi paralel semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis, yaitu proses penulisan pesan bisnis atau perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan pesan-pesan bisnis. Dapat kita ketahui bahwa perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk sebuah keberhasilan. Tujuannya yaitu memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pembeli dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Itulah alasan mengapa komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk sebuah keberhasilan. Selanjutnya, proses penyusunan pesan bisnis adalah faktor yang sangat penting. Untuk itu, harus disusun secara efektif. Yang kedua yaitu proses komposisi. Proses komposisi adalah proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang meliputi beberapa tahapan-tahapan berikut. Di sini terdapat 3 tahapan. 1. Perencanaan atau plan. 2. Organis atau organisasi. Dan ketiga, revision atau revisi. Yang pertama yaitu perencanaan. Kita harus mengetahui maksud atau tujuan dalam berkomunikasi. Kita harus menentukan siapa audiens yang akan diajak dalam berkomunikasi. Selanjutnya, menentukan ide pokok, pesan-pesan yang akan digunakan dalam berkomunikasi, dan saluran atau media apa yang digunakan dalam berkomunikasi. Apakah kita berkomunikasi secara langsung ataupun dalam media elektronik. Yang kedua yaitu organis atau organisasi. Mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan perangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana, yang mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Yang ketiga yaitu revision. Revision atau revisi yaitu proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan yang ingin disampaikan. Kemudian gaya bahasanya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya, serta memperhatikan penggunaan kata-kata dan kalimat dengan baik. Perencanaan pesan bisnis. Di sini kita harus menentukan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Karena tujuan yang jelas untuk pengambilan sebuah keputusan dalam berkomunikasi. Dijelaskan pada slide ini dapat kita lihat sebagai berikut. Dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Di sini dapat hubungan antara pengendalian homoniator dengan partisipasi penerimaan. Di mana untuk menarik partisipasi penerimaan, kita harus melakukan kolaborasi yang tinggi dan berpartisipasi. Kemudian, kita harus mempunyai informasi yang tinggi pula. Yang kedua yaitu analisis audiens. Mengapa kita harus menganalisis audiens? Karena bertujuan untuk kunci sebuah keberhasilan, di mana kita harus mengetahui atau mengembangkan profil audiens. Selanjutnya, memuaskan kebutuhan informasi audiens.
di mana audiens membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya, dan kita harus memuaskan kebutuhan informasi tersebut. Ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Berikut ini adalah cara mengembangkan profil audiens, di mana kita harus menentukan ukuran dan komposisi audiens, menentukan siapa audiens, menentukan reaksi audiens, dan tingkat pemahaman audiens, serta hubungan komunikator dengan audiens. Memuaskan kebutuhan informasi audiens. Langkah yang pertama yaitu temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Kemudian, kita berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Dan kita harus memastikan bahwa informasi yang kita berikan secara akurat. Kemudian, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan emosional. Yang ketiga yaitu penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas atau umum. Sedangkan ide pokok adalah penyataan tentang suatu topik secara rinci. Harus bersifat jelas dan spesifik. Yang keempat yaitu seleksi saluran dan media, di mana saluran lisan terbaik apabila 1. Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima. 2. Pesan relatif sederhana dan mudah diterima. 3. Anda tidak memerlukan catatan permanen. Keempat, Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis. Yang kelima, Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan. Sedangkan saluran tertulis terbaik apabila 1. Anda tidak memerlukan umpan balik langsung. Kedua, pesan terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan seksama. Ketiga, Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan. Yang keempat, Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis. Yang terakhir, Anda ingin meminimalkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Berikut adalah video yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.